Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kami tetap menghimbau saudara-saudara untuk mengikuti tayangan ini dengan persiapan yaitu mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat di tempat Anda masing-masing. Oleh karena tayangan ini bukanlah sebagai pengganti tanggung jawab kita untuk mencari dari penglihatan kita sendiri tentang apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat kepada kita secara pribadi. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan masih ditemani oleh hamba-hamba Tuhan Pendeta Felix Gosal dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan mempelajari tema pada minggu ini adalah kebangkitan sebelum salib. Namun sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami Allah yang maha baik, terima kasih Tuhan oleh karena sekali lagi kami boleh mendalami sebuah topik yang sangat menarik yang akan menolong kami untuk bertumbuh di dalam pengetahuan dan juga di dalam pemahaman akan firman Tuhan. Karuniakan hikmat, akal budi, dan juga hati yang siap untuk diajar, supaya pelajaran ini bukan hanya menjadi informasi, tetapi menjadi inspirasi dan kekuatan bagi kami untuk setia di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Penulis pelajaran Sekolah Sahabat di pelajaran yang kelima ini mengambil beberapa perikop yang merupakan kisah yang berhubungan langsung dengan tema yaitu kebangkitan sebelum salib. Contohnya di dalam Yudas pasal 9, di sini berisi tentang perselisihan dari Mikael, sang penghulu malaikat, dan iblis sehubungan dengan tubuh Musa yang akan dibangkitkan. Lalu kemudian Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Di sini di mana Yesus dimuliakan di atas gunung dan di antara mereka ada hadir di sana Musa dan Elia yang menampakkan diri. Ke perjanjian lama di 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 24, di sana ada cerita tentang bagaimana Nabi Elia membangkitkan anak perempuan dari janda di Sarfat yang telah menunjukkan imannya kepada Allah dengan melayani Nabi Allah. Lalu kita ke Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Yesus tiba di Nain dan hatinya tergerak oleh belas kasihan oleh karena anak laki-laki dari seorang janda yang telah mati. Lalu Yesus datang dan membangkitkan anak laki-laki itu. Di Markus pasal 5 ayat 35 sampai 43, Yesus membangkitkan anak kepala rumah ibadat Yairus. Dan Yesus mengatakan bagi Yesus kematian itu hanyalah seperti orang yang tertidur dan dibangkitkan. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44, di sini ada cerita tentang Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan cerita ini juga menjadi kesaksian tentang keilahiannya. Nah, apa maksud judul kebangkitan sebelum salib? Minggu ini kita akan menyoroti beberapa contoh cerita orang yang telah mati dibangkitkan kembali, baik dari perjanjian lama dan juga dari perjanjian baru sebelum peristiwa Yesus disalibkan. Lalu kemudian kita akan memiliki kesimpulan bahwa baik kebangkitan di perjanjian lama dan perjanjian baru memiliki pola yang sama. Nah, apa makna atau pengertian kebangkitan di pelajaran minggu ini? Apakah sama dengan sebagaimana yang sudah kita soroti minggu-minggu terdahulu? Lalu apa arti salib? Apakah kematian Yesus atau kronologi peristiwa itu sendiri? Nah, sejauh ini kita telah mempelajari contoh-contoh cerita kebangkitan baik di perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kebangkitan di sini berarti kebangkitan tubuh dan bukan hanya sekedar rohani saja. Apa makna salib di dalam judul pelajaran minggu ini? Salib dalam konteks ini berarti peristiwa Yesus dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Roma. Lalu kemudian mungkin kita bertanya, apa hubungan antara kebangkitan dan salib? Mengapa salib yang menjadi focal point atau inti daripada cerita kebangkitan ini? Kalau kita lihat ada dua alasan di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15 ayat 14 mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia iman kita. Itu sebabnya kematian di salib itu harus mendahului kebangkitan. Dan kematian di salib itu menjadi penting. Dan yang kedua adalah 1 Korintus 15 ayat 20. Yesus itu adalah yang sulung
bukan secara kronologi tetapi secara keutamaan. Itu sebabnya mengapa dia disebut yang sulung. Artinya bahwa semua orang yang dibangkitkan sebelum dan sesudah salib, mereka layak menerimanya karena Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan itu. Sehingga mengapa oleh karena alasan-alasan ini salib itu menjadi focal point atau titik inti dari peristiwa kebangkitan baik yang sebelum dan sesudah salib. Nah, pelajaran kelima ini mencakup kita akan melihat lebih dekat kebangkitan-kebangkitan yang terjadi sebelum kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sendiri. Demikianlah bagian pendahuluan ini yang kiranya dapat mempersiapkan saudara dan saya untuk masuk lebih dalam dan mengangkat tema-tema penting dari pelajaran Sekolah Sabat ini. Baik, terima kasih Pendeta. Dan saudara-saudara sekalian, inti kita pada pelajaran pekan ini terambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Di sana dikatakan, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Baik, sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi dalam pelajaran kita pekan ini, mari kita pahami terlebih dahulu pengertian ayat inti kita. Nah, pertama-tama mari kita lihat konteks ayat ini. Pada peristiwa apa ini terjadi dan di mana dan kapan. Baik, ini adalah peristiwa di mana Lazarus akan dibangkitkan oleh Yesus. Nah, di sana Yesus telah diberitahukan kabar jika Lazarus sudah sakit. Tetapi di dalam cerita ini Yesus sengaja untuk datang terlambat. Apa tujuan Yesus datang terlambat? Dalam ayat yang kelima di sana, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Jadi ada rencana kenapa sampai Yesus datang terlambat. Dan juga Yesus katakan di ayat yang ke-14, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar daripadanya. Jadi ini adalah cerita di mana Yesus akan membangkitkan Lazarus dan Yesus akan memberikan pelajaran-pelajaran penting kepada pengikut-pengikutnya pada saat itu. Cerita ini hanya dituliskan di Injil Yohanes. Dan peristiwa ini terjadi di Betania, di rumah Lazarus. Tempat ini terletak dekat Yerusalem. Dan rumah inilah di mana Yesus selalu disambut dengan tulus hati. Lazarus memiliki dua saudara perempuan, yaitu Maria dan Marta. Nah, pada ayat tema kita mengatakan bahwa Yesus menjawab kepadanya, siapa dia yang dimaksudkan? Atau kepada siapa Yesus menjawab? Nah, ayat-ayat ini menceritakan percakapan Yesus dan Marta. Jadi ini adalah percakapan antara Yesus dan Marta. Kalau kita lihat di ayat yang ke-23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Lalu di sana Marta berkata, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Lalu ayat 25 Yesus menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Ayat 27 kemudian Marta mengakui jika Yesus anak Allah, dan ayat 28 lalu Marta pergi memanggil Maria. Jadi ayat ini adalah jawaban Yesus atau reaksi Yesus kepada Marta. Nah, mari kita lihat apa pengertian akulah kebangkitan dan hidup. Apa pengertian kebangkitan dan apa pengertian hidup di sini? Baik, kalau kita baca di dalam komentari Advent, Bible Commentary Advent, di sana menyatakan bahwa perkataan Yesus di sini, yaitu akulah kebangkitan dan hidup, adalah sebuah pernyataan Yesus yang menyatakan dirinya sebagai life giver atau pemberi hidup. Artinya, di sini adalah Yesus sementara memberikan sebuah kesan, siapa yang menerima Yesus, menerima hidup. Dan kata-kata ini adalah sebuah jaminan untuk mendapatkan kebangkitan. Kapan itu kebangkitan? Bible Komentar menjelaskan bahwa kebangkitan ini merujuk kepada kebangkitan yang akan datang, di masa yang akan datang. Merujuk kepada kebangkitan atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kehidupan di sini merujuk kepada kehidupan yang kekal, eternal life, kehidupan yang tidak akan mengalami kematian. Nah,
apakah semua orang yang akan bangkit pada saat itu akan hidup? Pertanyaan yang menarik. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29. Di sana dikatakan, janganlah kamu heran akan hal ini. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi kebangkitan ada dua macam. Kebangkitan bagi mereka yang percaya dan kebangkitan juga bagi mereka yang tidak percaya. Di sini kita melihat bahwa mereka yang percaya akan dibangkitkan untuk menerima hidup kekal, tetapi mereka yang tidak percaya akan dibangkitkan untuk menerima hukuman. Nah, kalau kita baca di dalam Kisah pasal 24 ayat 15, di sana dikatakan, aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Jadi kita jelas di sini kebangkitan pada saat Yesus datang nanti ada dua bagian. Kebangkitan orang yang percaya di mana mereka akan diselamatkan, memiliki hidup yang kekal, dan kebangkitan orang yang tidak percaya yang nantinya akan dihukum. Nah, pertanyaan bagi kita semua, apakah mereka yang hidup nanti tidak akan mati lagi? Saudara-saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 12 dan 13, Alkitab memberikan jawaban kepada kita semua. Di sana dikatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, kata-kata ini jelas ya bahwa hidup kekal di sini artinya tidak akan ada lagi kematian. Artinya jika kita memiliki anak, kita percaya kepada Yesus, kita akan memiliki hidup. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, baik, terima kasih pendeta. Nah, sekarang apa pengertian percaya kepadaku akan hidup? Kata-kata Yesus dalam ayat inti ini, barang siapa percaya kepadaku akan hidup, artinya yang pertama Yesus sedang memberikan sesuatu jaminan yang pasti bahwa siapa saja, entah dia orang Yahudi, non-Yahudi, tua, muda, kaya atau miskin, dari golongan sosial macam apapun, asal memiliki iman kepada Yesus, pasti akan memiliki hidup. Dan hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Iman kepada Yesus adalah syarat sebenarnya untuk tetap hidup walaupun sudah mati, kata Yesus. Dan para teolog sering menyebut hal ini sebagai satu paham di dalam teologi, yaitu conditionalism. Robert M. Johnson, PhD, menyebutkan bahwa conditionalism adalah kepercayaan bahwa kekekalan itu adalah sebuah pemberian atau gift dari Tuhan yang syaratnya adalah menerima dengan iman kasih karunia Allah yang diberikan melalui pengorbanan Yesus. Nah, sekarang kenapa kita yang masih percaya, punya iman, masih mengalami kematian? Orang percaya memang tetap mengalami kematian sebagai sebuah konsekuensi umum dari dosa itu sendiri. Hawa dan Adam memulainya dan membawa masuk dosa itu ke dalam dunia, dan kemudian kita semua, Roma 3 ayat 23, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi jenis kematian yang seperti ini bagi orang percaya bukanlah kebinasaan atau maut seperti yang dimaksudkan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 dengan kata peris, binasa. Atau secara doktrinal kita sebut kematian kedua. Kematian di mana tidak ada lagi pengharapan untuk memiliki hidup kekal. Wahyu 2 ayat 11, 20 ayat 6 dan 14, serta Wahyu 21 ayat yang ke-8. Nah, tingkat iman atau kepercayaan yang seperti apa, yang bagaimana yang akan membuat orang bisa dibangkitkan dengan kebangkitan untuk hidup yang kekal? Yang pertama, mengakui dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Sebab di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1014 dikatakan mereka yang menerima Dia menerima juga hidup, dan kepada mereka diberikan jaminan kebangkitan di masa yang akan datang, yaitu untuk hidup yang kekal. Kemudian yang kedua,
iman yang berfokus kepada Yesus. Dari buku yang sama, halaman yang sama dikatakan, hanya mereka yang selalu memusatkan iman mereka fokus kepada Yesus selama periode perjalanan kehidupan di dunia inilah yang akan menerima hidup yang kekal pada hari kebangkitan yang besar itu. Nah, yang terakhir, iman yang memurnikan kehidupan. Iman yang menuntun kepada pertumbuhan rohani, penurutan kepada kehendak Allah, serta ketahanan yang kuat dalam segala tantangan kehidupan. Seorang teolog mengatakan, mereka yang memiliki iman, kemudian yang tekun melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, dan untuk memuliakan Dia akan diberikan Allah kehidupan yang kekal. Nah, sekarang jenis hidup seperti apa yang dimaksudkan di sini? Mari kita lihat, ini adalah jenis kehidupan yang tidak dapat binasa lagi atau kebangkitan untuk hidup kekal, hidup selama-lamanya. Alfa Omega jilid yang ke-6 halaman 149 dan 150 saya ringkaskan, mengatakan bahwa ketika Yesus mengatakan hal demikian, hidup itu kepada Marta, maka barang siapa yang percaya akan hidup, Yesus sedang mengarahkan pikiran Marta jauh kepada pengharapan yang lebih mulia, yaitu kebangkitan orang benar untuk hidup selama-lamanya. Dan hal ini nanti terjadi pada waktu kedatangan Kristus kali yang kedua. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1014, kembali saya kutip, mengatakan bahwa jenis kehidupan yang ini adalah yang berlawanan dengan kematian yang kedua. Artinya hidup untuk selama-lamanya, bukan bangkit untuk binasa. Kemudian berbeda juga dengan cessation of life atau penghentian kehidupan yang dialami semua orang. Jadi memang banyak yang dibangkitkan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Orang-orang tersebut kita dapat baca di dalam cerita-cerita di Alkitab. Namun kemudian mereka mengalami kematian kembali. Kecuali Musa yang dibangkitkan untuk terangkat ke sorga. Termasuk Lazarus memang dibangkitkan setelah mati dan berada di kubur 4 hari, dia hidup kembali namun kemudian mengalami kematian. Kehidupan yang dimaksud di sini adalah kehidupan yang tidak dapat binasa selama-lamanya. Baik, terima kasih Pendeta. Kita masih akan melihat kata-kata Yesus yang mengatakan ia akan hidup walaupun sudah mati. Apa pengertiannya dan kapan dan bagaimana? Nah, secara umum sebagaimana yang dipahami oleh Marta, Yohanes 11 ayat 24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Marta sebagaimana orang Yahudi di abad pertama, secara mayoritas percaya bahwa ada kebangkitan, tetapi nanti pada akhir zaman. Tetapi sebenarnya makna dari kata-kata Yesus di apa yang kita bahas, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, bukan akhir zaman. Bukan nanti dan bukan hanya itu saja. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah sekarang ini. Karena dalam beberapa saat lagi dia akan segera membangkitkan Lazarus. Nah, lalu kemudian di ayat 26, kalau kita lihat ayat 26 ada kata-kata mengatakan bahwa orang hidup yang percaya dia tidak akan mati selamanya. Maksud dari perkataan ini adalah bagi orang yang percaya, tidak peduli apakah mereka telah mengalami kematian atau hampir mati, kematian tidak lagi berkuasa atas mereka. Dan ini juga artinya orang yang tidak percaya akan mengalami kematian kekal selama-lamanya. Artinya mereka tidak akan dibangkitkan. Nah, kalau kita melihat, Yesus juga bertanya kepada Maria, percayakah engkau akan hal ini? Apa maksudnya? Nah, di dalam buku Andrews Bible Commentary, halaman 1444, di sana memberikan komentar tentang makna daripada pertanyaan Yesus. Artinya, Yesus memberikan kesempatan kepada Marta untuk mengekspresikan imannya terlepas dari fakta bahwa Marta mungkin tidak sepenuhnya memahami perkataan Kristus. Tetapi kemudian kalau kita baca ceritanya, Marta menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah di ayatnya yang ke-27. Itulah makna dari pertanyaan Yesus, percayakah engkau akan hal ini? Demikianlah kiranya pelajaran ini boleh menolong saudara untuk melihat makna kata-kata Yesus kepada Marta pada waktu itu. Baik, terima kasih Pendeta. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah Musa mati dan dibangkitkan? Apa bukti kebangkitan Musa dan kapan itu terjadi? Baik saudara-saudara, di puncak Pisgah,
Musa diperlihatkan tanah perjanjian, tetapi dia tidak masuk di sana. Ulangan pasal 34 ayat 5 mengatakan, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Jadi di dalam ayat ini jelas bahwa Alkitab menyatakan Musa itu mati. Dan ayat selanjutnya, ayat 6 mengatakan, dan dikuburkannya lah dia di sana ya, dan dikuburkannya lah dia. Nah, di sini kita bisa lihat huruf besar. Artinya yang menguburkan Musa adalah Tuhan sendiri. Di mana dia dikuburkan? Ayat ini selanjutnya mengatakan di suatu lembah di tanah Moab, di tentengan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Pertanyaan, kenapa kuburnya tidak diketahui? Kalau kita baca Yudas pasal 1 ayat 9, di sana dijelaskan bahwa ada pertengkaran antara Mikael dan setan dalam memperebutkan mayat Musa. Nah, apa yang terjadi di sana? Kita tidak memiliki informasi yang cukup di dalam Alkitab untuk memahami akan hal ini. Tetapi kita bersyukur Roh Nubuat mengatakan dan menjelaskan hal ini. Di dalam Para Nabi dan Bapa halaman 70, di sana dikatakan tetapi ia tidak tinggal lama di dalam kubur. Jadi jelas bahwa Musa tidak lama, pada saat dia mati dia dibangkitkan oleh Kristus. Dia tidak tinggal lama di dalam kubur. Kristus sendiri dengan malaikat-malaikatnya yang telah menguburkan Musa turun dari surga untuk membangkitkan orang suci yang tidur itu. Dia dibangkitkan. Apakah dia hidup di atas dunia ini? Tidak lagi, karena dia hidup, dia dibangkitkan, dan dia diangkat ke surga. Di dalam Para Nabi dan Bapa halaman 72 dikatakan, Musa keluar dari kubur dengan kemuliaan dan naik bersama dengan yang melepaskannya ke kota Allah. Jadi saat ini Musa berada di kota Allah. Dia dibangkitkan, tidak seperti Lazarus dibangkitkan dan hidup bersama-sama kembali dengan manusia, tetapi dia dibangkitkan dan diangkat ke surga. Jadi di sini jelas bahwa Musa mengalami kematian, tetapi kemudian dia dibangkitkan. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa Musa mengalami kebangkitan dini? Padahal dia saja tidak masuk kepada tanah Kanaan. Apa kira-kira yang dimaksudkan dengan Allah di sini? Apa standar Allah yang harus kita pahami? Baik, saudara-saudara, kalau kita baca komentar Roh Nubuat di dalam Para Nabi dan Bapa, halaman 72. Di sana Roh Nubuat mengatakan seperti begini. Tuhan melarang Musa untuk masuk tanah Kanaan untuk memberikan satu pelajaran yang tidak boleh dilupakan. Nah, apa pelajaran itu? Dikatakan selanjutnya bahwa ia menuntut penurutan yang seksama dan bahwa manusia harus berhati-hati, jangan mengambil bagi dirinya sendiri kemuliaan yang hanya menjadi hak daripada khalik mereka. Kita tahu bersama cerita ini. Ia tidak dapat mengabulkan doa Musa agar ia bisa mengambil bagian dalam warisan Israel. Musa pernah berdoa, izinkan dia untuk menyeberang sungai ini. Tetapi tidak. Ya, Roh Nubuat mengatakan, tetapi ia tidak melupakan. Ya, jadi artinya di sini adalah walaupun Musa tidak dikabulkan, tidak diizinkan untuk memasuki tanah Kanaan, Roh Nubuat mengatakan, tetapi ia, Tuhan, tidak melupakan atau meninggalkan hambanya. Apa maksudnya? Dikatakan, Allah yang di sorga itu mengerti akan penderitaan yang telah ditanggung oleh Musa. Ia telah mencatat setiap tindakan daripada pelayanan yang setia selama tahun-tahun yang lama daripada ujian dan pertentangan itu. Di atas puncak Pisgah, Allah memanggil Musa kepada satu warisan yang jauh lebih mulia daripada Kanaan duniawi. Jadi Tuhan memiliki rencana yang luar biasa atas hidup Musa. Walaupun dia tidak diperkenankan masuk karena ada prinsip yang Tuhan ingin tunjukkan. Tetapi Tuhan mencatat setiap perbuatan baik, pelayanan Musa. Dan Tuhan memberikan yang jauh lebih mulia daripada tanah Kanaan duniawi, yaitu pada saat dia dibangkitkan dan naik di surga. Jadi pada saat ini Musa bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 9 ayat 30,
Pada saat Yesus dimuliakan di atas gunung, di sana Alkitab mengatakan, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Menekankan bahwa pada saat ini Musa sudah bersama-sama dengan Elia. Elia yang pada saat itu telah dibangkitkan hidup-hidup ke surga. Saat ini sama-sama dengan Musa di atas kerajaan surga. Roh Nubuat mengatakan peristiwa di atas gunung itu adalah bentuk kecil dari kemuliaan yang akan datang. Di mana kehadiran Musa saat itu mewakili orang saleh yang dibangkitkan dan Elia mewakili orang saleh yang diubahkan. Ya, baik, terima kasih pendeta. Dan sekolah sahabat kita juga menceritakan tentang kebangkitan yang terjadi di dalam perjanjian lama. Nah, apa dasar dapat dibangkitkan dari kisah janda di Sarfat dan putra dari perempuan Sunem yang ada di dalam perjanjian lama? 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 5. Jelas di sana dikatakan bahwa janda Sarfat itu percaya apa yang dikatakan oleh abdi Allah Elia dan kemudian mempraktekkan atau melakukan segala sesuatu yang diucapkan oleh abdi Allah itu. Jadi dasar dari dibangkitkannya anak-anak dari perempuan Sunem dan janda di Sarfat adalah iman dan penyerahan. Iman dan penyerahan inilah yang menjadi dasar dibangkitkan di dalam cerita yang ada di dalam perjanjian lama ini. Oleh kemudian hati baik janda yang di Sarfat, kemudian perempuan Sunem percaya kepada Allah dan melalui penerimaan kepada hamba Allah, mereka menyatakan iman mereka dengan perbuatan baik kepada orang-orang yang adalah wakil Allah. Dan Alfa Omega Jilid 3 halaman 106 dan 107 mengatakan, sungguh ajaib imannya yang memperoleh pahala dengan limpahnya. Kemudian halaman 197 dan 198, begitulah iman perempuan ini mendapat imbalan. Kristus sang pemberi hidup yang besar itu mengembalikan anaknya itu kepadanya. Begitu juga akan berlaku bagi umat-umat yang setia di zaman sekarang ini, ketika pada kedatangan Yesus mereka yang setia akan juga mengalami kebangkitan untuk kehidupan. Ini gambaran. Nah, apakah mereka yang telah mengalami kebangkitan akan mati lagi? Seperti anak dari janda di Sarfat dan perempuan Sunem. Apakah mereka akan dibangkitkan lagi atau memiliki jaminan untuk hidup yang kekal? Kecuali Musa, saya katakan tadi, orang-orang yang dibangkitkan ini di dalam perjanjian lama mengalami kematian lagi. Jadi mereka tidak bangkit untuk hidup selama-lamanya. Dan secara teori, seseorang yang telah mengalami kebangkitan dari kematian oleh kuasa Allah, sang pemberi hidup itu, mungkin akan hidup dalam kepercayaan yang teguh kepada Allah. Namun di sisi lain, Alkitab tidak menceritakan lebih lanjut bagaimana mereka yang sudah mengalami kebangkitan ini hidup setelah kebangkitan itu. Kepada kita hanya diberikan petunjuk untuk bagaimana bisa menikmati hidup yang kekal. Syaratnya adalah beriman kepada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan terus memusatkan iman, penyerahan hidup ini kepada Kristus di dalam hidup yang dipercayakan di dunia ini. Baru pada akhirnya, pada waktu Yesus datang kali yang kedua, kita akan mengalami atau menerima hidup yang kekal. Sebab seorang teolog mengatakan bahwa kasih karunia Allah itu adalah hidup yang kekal. Itu pemberian, hanya akan diwariskan kepada mereka yang percaya dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita akan menyoroti kebangkitan di Nain dan juga anak Yairus. Apa dasar rahasia Yesus membangkitkan? Dan apakah kebangkitan ini hanya untuk etnis tertentu? Bagaimana dengan mereka yang non-Yahudi? Bagaimana kita melihat terang tentang kebangkitan ini juga menjadi pengharapan bagi orang-orang non-Yahudi? Nah, kalau kita lihat dalam buku The SDA Bible Commentary jilid 5 halaman 609, di sana memberikan komentar bahwa kematian adalah tidur, tetapi ini adalah tidur nyenyak yang hanya dapat dibangunkan oleh si pemberi kehidupan yang agung, karena hanya Dia yang memiliki kunci kubur. Artinya di sini penulis The Seventh-day Adventist Bible Commentary mengatakan mengapa Yesus memiliki kekuatan untuk membangkitkan orang yang sudah mati, mengapa Yesus berani mengatakan bahwa orang yang mati hanya tidur, oleh karena Dia adalah si pemberi kehidupan itu sendiri. Dia yang bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dia yang menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidung Adam. Dia juga yang dapat membangkitkan kembali orang yang telah mengalami kematian. Itulah rahasia kekuatan dan otoritas
kuasanya. Nah, kalau kita baca di dalam cerita Alkitab, ternyata kebangkitan itu bukan eksklusif menjadi milik etnis tertentu. Kebangkitan adalah untuk semua orang yang percaya, bukan berdasarkan identitas kebangsaannya. Contohnya, janda Fenisia yang malang, dia bukan dari orang Israel. Kalau kita baca 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-9. Demikian juga seorang wanita Sunem, seorang yang menonjol di komunitasnya, tetapi dia bukan dari keturunan orang Ibrani. Kita boleh baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayatnya yang ke-8. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa pelajaran tentang kebangkitan itu untuk orang-orang di zaman itu? Bagaimana pengaruh daripada kebangkitan Yesus ini bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya dan yang ada di sekitarnya? Minimal ada beberapa pelajaran yang bisa kita lihat tentang makna atau pelajaran dari kebangkitan kepada orang-orang di zaman Yesus. Yang pertama, pelajaran yang pertama adalah dia yang bersabda bangkitlah atau bangunlah adalah pribadi yang sama yang telah bersabda di awal penciptaan, jadilah terang maka terang itu jadi. Dengan kata lain, Yesus ingin menunjukkan bahwa dia memiliki kuasa keilahian. Yang kedua, dia membangkitkan untuk meyakinkan sebagian kaum yang tidak percaya kepada kebangkitan tubuh. Misalnya kaum Saduki. Yang ketiga, dia ingin meyakinkan kepada kaum yang percaya kepada kebangkitan tubuh, yaitu Farisi, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah, oleh karena dia berkuasa membangkitkan orang yang sudah mati. Lalu kemudian yang keempat, pelajaran ini menjadi lengkap, menjadi sempurna pada waktu Yesus Kristus sendiri bangkit dari kematian. Dengan demikian menegaskan bahwa bukan saja dia sanggup membangkitkan, tetapi dia juga adalah sumber kehidupan yang kekal itu. Itulah kira-kira pelajaran yang ingin dia sampaikan, kesan yang ingin dia tinggalkan ketika dia mendemonstrasikan membangkitkan orang mati pada waktu masa kehidupannya. Terima kasih pendeta. Dan pada saat ini mari kita akan lihat apa makna salib dan kebangkitan Kristus. Paling kurang ada 7 makna kebangkitan Kristus yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kebangkitan Kristus itu adalah suatu kabar keselamatan yang semakin kuat. Artinya dengan kebangkitan Kristus, maka kabar tentang keselamatan itu semakin kuat. Paulus pernah berkata bahwa andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Jadi dengan kebangkitan Kristus, maka Injil kekal itu semakin kuat untuk dikabarkan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kebangkitan Kristus menandai dimulaikannya pekerjaan perantara di sebelah kanan Allah Bapa sesuai dengan informasi dari kitab Ibrani pasal 8 ayat 1 dan 2. Makna yang ketiga, kebangkitan Kristus memperkuat makna penyaliban Kristus, di mana tanpa kebangkitan manusia akan sulit memahami rencana keselamatan di kayu salib. Makna yang keempat, kebangkitan memberikan kekuatan bagi pergerakan Kristen yang mula-mula. Khususnya kebangkitan telah mengubah murid-murid yang saat itu sempat bimbang menjadi penggerak yang dahsyat pada abad permulaan. Makna yang kelima, kebangkitan Kristus menjadi pusat pekerjaan murid-murid. Itu menjadi kekuatan, itu menjadi kuasa bagi perkabaran kerasulan di abad permulaan. Kemudian makna yang keenam, kebangkitan Kristus adalah benteng iman dari Kristen yang menjadikan kekristenan lebih unggul atas agama-agama yang ada pada saat itu. Dan yang ketujuh, kebangkitan itu memberikan jaminan bahwa Yesus yang telah bangkit akan juga memberikan hidup kebangkitan kepada kita yang percaya kepadanya. Baik, terima kasih pendeta. Dan sebagai penutup dari diskusi kita pada saat ini, apa bisa kematian saat ini ada kebangkitan seperti yang terjadi pada zaman Perjanjian Lama? Dengan kepercayaan yang tidak tergoyahkan dan tanpa ada ruang keraguan di hati seorang yang percaya, dan bila Allah berkenan, maka kebangkitan seperti yang terjadi di dalam Perjanjian Lama mungkin terjadi saat ini.
Sebab Yohanes pasal 5 ayat yang ke-21 mengatakan, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jika Kristus berkenan, maka pasti bisa terjadi. Dan kemudian Matius 10 ayat yang ke-8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Peristiwa yang seperti ini mungkin terjadi asalkan memiliki iman, dan semuanya itu terjadi untuk agenda dan tujuan Allah sendiri. Misi penyelamatan supaya orang percaya, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jika kita percaya kepada Kristus, itu mungkin terjadi. Dan ada banyak cerita tentang seseorang yang dibangkitkan melalui doa yang sungguh-sungguh, penyerahan yang sungguh-sungguh dan tulus dan murni, maka orang yang telah mati boleh dibangkitkan. Ada cerita misionaris yang ada di Papua, namanya adalah Santos. Dia melayani dengan sungguh-sungguh, seorang mati, namun kemudian didoakan dan bangkit kembali. Dan ini luar biasa. Kepercayaan adalah syarat, kehendak Tuhan adalah syarat di mana kebangkitan itu boleh terjadi. Nah, apa kebangkitan yang sesungguhnya sesudah salib? Kemudian bagaimana prosesnya? Ada dua jenis kebangkitan. Yang pertama, kebangkitan untuk hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya dan kemudian di dalam dunia yang Dia telah siapkan, dunia yang baru. Dan kebangkitan yang kedua adalah kebangkitan yang temporari, sementara, yaitu untuk menantikan penghukuman kekal dibinasakan di dalam api yang menyala-nyala. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-28 dan 29, dikatakan di sana, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengarkan suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kebangkitan yang pertama ini terjadi tepat pada waktu kedatangan Kristus kali yang kedua, dan kemudian mengalami 100 tahun menurut Wahyu pasal 20 dan 21, 1000 tahun di sana, kemudian pada waktu akhir dari 1000 tahun atau milenium itu akan terjadi kebangkitan yang kedua bagi orang yang jahat untuk mengalami kebinasaan selama-lamanya. Dan kemudian kalau kita mengharapkan kita dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama, maka itu harus menjadi tanggung jawab kita untuk hidup menyatu dengan Kristus. Sebab Kolose pasal yang ketiga ayat 3 dan 4, ini menjadi ayat kunci untuk kita sekalian. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam. Apabila Kristus adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Pada hari kedatangan Tuhan, kalau kita percaya, kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya, maka kita akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Inilah pengharapan besar dan yang tertinggi yang semua orang Kristen miliki, apalagi bagi mereka yang sedang menanti-nantikan kedatangan Kristus. Mari kita berdoa supaya kita ditolong untuk hidup kekal pada hari Maranatha. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih telah menolong kami belajar firman-Mu. Bantu kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Percaya, beriman teguh, dan tidak terombang-ambingkan. Di dalam segala tantangan kehidupan kami tidak akan jatuh, kami tidak akan menyangkal iman, sampai pada hari Maranatha kami akan menerima upah hidup kekal. Ketika kami akan bersama-sama dengan semua orang percaya yang telah mati dan dibangkitkan akan menuju kerajaan sorga. Inilah doa kami Tuhan. Berkatilah kami semua pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.